warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Curahmalina. Saya perwakilan mahasiswi dari STAIN Tengguri Runding Melabo, Aceh Barat, dan juga berasal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Yang terhormat kepada Bapak Ilham SAGMA selaku dosen pembimbing mata kuliah Media Relation semester 4 yang sedang saya jalani saat ini. Oke, baik, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ya ke topik permasalahan makalah yang akan saya bahas, yaitu yang berjudul Teknologi Media dan Media Relation. Perlu kita ketahui ya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi media pada akhir abad 20-an itu telah memberikan perubahan pada cara pikir masyarakat dengan memperoleh informasi yang terus-menerus untuk di-upgrade. Nah, sekarang ini internet itu semakin diminati dan media konvensional yang masa-masa lalu itu mulai ditinggalkan ya. Mengapa demikian? Pasti ada faktor balik semua itu. Nah, bisa jadi nih faktor utama dari ditinggalkannya media konvensional yang lalu. Contoh saja, manusia itu adalah orang yang selalu ingin mengupgrade apa saja yang terbaru yang berada di sekarang ini. Nah, begitulah yang terjadi sekarang ini. Jadi ketika seseorang mendapatkan cara untuk mengetahui sebuah informasi dengan sangat cepat dan terupdate dengan juga dengan cepat juga, maka mereka akan mencari tahu dong perkembangan di zaman sekarang itu menggunakan media apa. Jadi kita bahas perkembangan media public relation yang ada saat ini. Mengingat media tradisional dulu menjadi penggunaan media baru sekarang ya. Padahal media tradisional dulu itu memang sudah menjadi alat komunikasi yang efektif serta efisien juga untuk dilihat dan diberbagikan secara publik atau secara luas. Contohnya seperti koran. Koran kan juga merupakan media atau alat komunikasi yang bisa disebarkan secara luas untuk khalayak banyak. Namun mengapa ya koran sekarang lebih ditinggalkan? Tapi tidak masalah. Mengapa demikian? Karena dengan media digital kita bisa menggunakan koran digital. Dengan menggunakan handphone ya, yang kalian genggam di tangan kalian, kalian bisa membaca koran di mana saja dan kapan saja. Jadi bisa kalian update tuh informasi yang sekarang, yang terkini ya, sehingga tidak tertinggal informasi atau berita-berita penting. Nah, selanjutnya, jadi pada dulu-dulu itu bukan hanya koran yang juga media konvensional. Jadi juga ada majalah, publikasi dagang radio baik di AM ataupun FM, juga ada televisi, TV kabel, serta buku-buku yang beredar di masa tempo dulu. Nah, gitu. Jadi mengapa terus-terus ditinggalkan? Itulah perkembangan yang begitu pesat sehingga membuat orang lebih menggunakan media baru yang lebih efektif untuk dapat mereka mengetahui informasinya yang mereka inginkan, seperti itu ya kan. Nah, misalkan saja televisi. Televisi itu sejak tahun 2000-an silam dahulu itu memang sudah sangat sering sekali, bahkan memang sangat diperlukan oleh masyarakat sekitar ya, apalagi warga Indonesia sendiri sangat memerlukan televisi untuk menonton siaran berita atau berbagai hal lainnya, baik itu sebuah hiburan, entertainment ataupun hal-hal lain yang menyangkut dari apa yang mereka inginkan, mereka bisa dapatkan dari situ. Namun sekarang di 2021 ini, bahkan televisi saja sudah tidak ditonton baik oleh anak-anak, anak muda, bahkan orang tua pun lebih menggunakan media baru. Nah, media baru tersebut adalah jaringan internet yang kita peroleh dari smartphone kita, yaitu handphone genggam kita sendiri. Kita bisa menggunakannya di mana aja, kapan saja ya, tanpa terbatas. Kalau TV kan kita ribet nih, mau mendapat informasi yang terbaru
kan tidak mungkin kita membawa TV yang berukuran besar, kita bawa kemana-mana. Misalnya contoh kita pulang kampung ataupun kita berada di tempat-tempat yang susah listriknya, kan kita susah gitu untuk mendapat jaringan informasi dari televisi tersebut. Makanya semakin bercanggihnya sebuah media, maka orang juga akan semakin mencari informasi terbaru dan mempermudah alat dari yang mereka pakai. Oke, kita lanjut ya ke media baru dan tantangannya. Apa sih tantangan dari media baru ini? Jadi, media baru yang dapat kita lihat saat ini contohnya saja seperti game komputer atau disebut dengan PS. Terus juga ada simulasi serta efek pada film tersebut merupakan salah satu contoh dari permainan virtual yang mudah untuk diakses dari gadget kita, ya, di gadget yang kita miliki. Misalnya contoh sekarang nih, permainan PUBG, Free Fire, Mobile Legends, itu kan virtualnya itu sudah sangat canggih. Nah, itu yang dikatakan dengan media baru sekarang. Dari HP yang penggunaannya itu hanya sekedar untuk bisa telepon, ngechat, dan untuk mengirim SMS, sekarang telah beralih fungsi nih menjadi tempat game online, ya, bagi orang yang tertarik dengan game online. Sedangkan yang tidak, bagaimana? Nah, mereka juga menggunakan HP tersebut sesuai dengan kapasitas yang mereka mau. Jadi perubahan-perubahan yang terdapat dalam media baru ini ya, dapat kita lihat dalam bentuk-bentuk seperti media komunikasi komputer, yang dimana di situ ada email, chatroom, dan juga forum, World Wide Web, serta blog dari media sosial itu sendiri, ataupun melalui telepon seluler pintar kalian atau smartphone. Nah, di situ banyak sekali perubahan-perubahan yang kita rasakan gitu, ya, penggunaannya gitu, virtualnya gitu. Mereka juga bertransformasi dong dari dalam media seperti fotografi sekarang, ya, animasi dari fotografi atau background angle yang didapatkan itu juga sangat menarik. Itulah perubahan media yang kita rasakan. Semakin canggih sebuah media, maka juga akan menjadi sebuah keuntungan yang menarik untuk penggunanya. Nah, jadi seperti itu perubahan dari media baru tersebut. Yang tadinya smartphone yang begitu canggih bisa menggunakan aplikasi video call, Zoom dan sebagainya, sekarang telah beralih fungsi digunakan untuk game online. Yang dulunya komputer game atau PS itu kan memang khusus untuk game ya, namun sekarang gitulah canggihnya, bisa dipakai di smartphone kalian, bisa kalian bawa kemana-mana. Cuma apa gunanya game tersebut kita download, kita mainkan, jikalau tidak memiliki fungsi apa-apa untuk kita sendiri. Nah, jadi harus berhati-hati dan harus selektif untuk memilih penggunaan dari apa yang kita pakai. Oke, selanjutnya kita langsung ke praktik PR di media baru itu. Bagaimana sih seorang PR berpraktek langsung di media baru sekarang? Jadi, perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan pengguna berbagai macam media untuk menyampaikan pesannya itu. Dalam dunia public relation atau disingkat dengan PR ini, ya, perkembangan teknologi komunikasi ini sudah melahirkan alat-alat atau media baru bagi public relation, ya, atau bagi pengguna PR nih, yaitu yang dimana memunculkan istilah baru yang disebut cyber public relation. Jadi cyber public relation ini merupakan kegiatan kehumasan yang dilakukan dengan sarana media elektronik atau internet, ya. Nah, jadi seluruh kegiatan kehumasan ini dapat dilakukan dalam internet, dari mulai melakukan kegiatan publikasi sampai melakukan customer relation atau manajemen. Cyber public relation ini adalah juga penerapan dari perangkat ICT atau Information and Communication Technologies. Ya, jadi penerapannya ini untuk keperluan public relation saja dalam membangun merek atau brand
dari si organisasi, lembaga, atau perusahaan publik tersebut. Nah, jadi ya, praktek cyber public relation ini yang sangat lekat dengan teknologi canggih yang diyakini akan berhasil mendekati pasar intelektual dan kaum muda. Jadi tak hanya itu, cyber public relation ini juga dianggap efektif dalam melakukan komunikasi dan kegiatan sarana promosi dan juga pencitraan dari korporat dengan biaya yang murah dan cepat sampai ke publik melalui media yang berbasis internet. Nah, jadi kan orang PR ini itu dia itu pengennya yang praktis, yang cepat. Begitu ada informasi terbaru, mereka mau menyampaikan itu dengan cepat ke publik. Jadi ketika PR yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau lembaga ataupun organisasi itu, mereka terus mengupdate media-media terbaru yang bisa mereka gunakan untuk pencitraan dari sebuah lembaga tersebut agar terus terlihat baik di kalangan publik. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi begitulah yang kita rasakan perubahan-perubahan media saat ini. Teknologi semakin pesat, media yang digunakan juga semakin berkembang. PR yang dulunya itu hanya sebagai pemberikan masukan atau pencitraan yang biasa, sekarang semakin leluasa untuk memberikan lembaga dia itu menjadi lembaga yang wah gitu dilihat oleh masyarakat. Nah, jadi disinilah sebuah perubahan itu yang baik itu yang bisa kita gunakan itu memang sangat berguna untuk diri kita sendiri. Dan begitu juga yang saya rasakan pribadi. Begitu smartphone yang saya pakai itu canggihnya itu luar biasa aja, saya juga mudah dong untuk menggunakannya. Saya juga bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya gitu. Kalau kameranya bagus contohnya gitu, saya bisa menjadi seorang fotografer, menangkap gambar-gambar bagus ya kan. Gambar-gambar tersebut kita juga bisa kelola, dan itu juga bisa menjadi pemasukan bagi kita sendiri ya, ladang untuk kita mencari uang. Nah, gitu. Oke, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya bahas. Jadi itu tadi kesimpulan sedikit ya. Mungkin ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya. Lebih dan kurang saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lain waktu. Dadah.